Damai sejahtera dari Allah Bapa itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, landasan ajaran kekristenan itu adalah kasih. Bagaimana kasih Allah kepada dunia ini dan kasih kepada sesama yang sering kita simbolkan dengan salib. Nah, kasih itu kita belajar tentang pengorbanan. Nah, kasih itu kita belajar tentang yang paling besar adalah hidup saling mengampuni. Oleh karena itu, kasih itu adalah bagaimana kita hidup di dalam iman, bagaimana kita hidup di dalam keyakinan kita akan Kristus, sehingga kasih itu tidak hanya ketika kita butuh, tetapi kasih itu adalah kasih agape, kasih yang sempurna, kasih Allah kepada kita. Artinya Tuhan tidak memandang dosa kita, tetapi Dia memberikan matahari kepada orang yang baik dan yang jahat. Karena kasihnya, hujan juga demikian. Oleh karena itu, bagaimana di dalam kekristenan tentang kasih itu yang mau dikatakan dalam renungan kita di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hidup di dalam kasih itu adalah hidup di dalam keikhlasan. Artinya bagaimana ketika dia benar-benar mengimani Kristus, dia hidup di dalam kasih adalah bagaimana dia menunjukkan bahwa dia dimampukan untuk saling mengampuni. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan sampai matahari terbenam. Kita harus bisa mengampuni, jangan menyimpan kesalahan daripada orang lain, tetapi belajar mengampuni. Saya juga belajar untuk mengampuni karena apa? Memang ada kekesalan di dalam hati ketika kita tidak menemukan yang baik saja. Ketika kita dikata-katai, dicemooh, difitnah, jadi bahan gosip di tengah-tengah persekutuan, bahkan ketika nama kita disebut, pemazmur katakan seolah-olah nama kita itu terlalu manis untuk mereka bicarakan seperti madu. Tetapi apakah ketika satu kita tidak dianggap, kita tidak dihormati, kita dilupakan, kita difitnah, haruskah kita mengingat-ingat itu terus? Hiduplah di dalam kasih. Karena apa? Di dalam kasih adalah pengampunan, di dalam kasih adalah semakin dekat kepada Tuhan. Jadi semakin banyak tantangan itu, kita semakin mengerti bahwa kita akan semakin dekat dan memaknai Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, memang harus banyak tantangan supaya kita damai. Tidak damai sejahtera itu semua baik-baik saja. Nah, ketika berbicara hidup di dalam kasih, mungkin kita akan ketemu dengan keegoisan, mementingkan diri sendiri. Tetapi kita belajar Kristus sudah mengasihi kita, maka itulah kita hidup dalam kasih dan hidup untuk saling mengampuni dan belajar tidak mengingat-ingat kesalahan daripada orang yang bersalah kepada kita. Karena itu Paulus kembali mengingatkan bagaimanakah kasih itu tidak pura-pura. Tidak pura-pura. Artinya kasih itu tidak pura-pura. Di depan dia senyum manis, di depan ketemu bisa cipika-cipiki, di depan dia lembut sekali, tetapi di belakangnya sungguh menyakitkan. Itu seperti ular. Ular itu kan cantik, mulus, tetapi ular itu semakin berganti kulit, dia semakin tajam. Oleh karena itu hidup di dalam kasih tidak berpura-pura, dan firman Tuhan katakan jauhilah yang jahat, katanya. Nah, saya setiap hari selalu merenungkan ketika ada niat jahat atau hati yang jahat, hati yang luka. Firman Tuhan ingatkan Kain, hati-hati, sudah ada yang jahat dalam hatimu. Bukankah kau berbuat baik saja akan meluluhkan semuanya yang jahat
di dalam hatimu. Berbuat baik saja akan meluluhkan semua kekesalan yang ada di dalam hatimu. Jadi bagaimana kasih yang tidak pura-pura itu? Ya, jauhkan yang jahat. Kalau hal itu membuat kau menjadi jahat, jangan mau. Kalau hal itu membuat kau menjadi sakit, jangan mau dekat. Kalau hal itu membuat kau bisa menjauh daripada Tuhan, jangan dekati. Tapi firman Tuhan bilang, ya berbuat baiklah. Kejahatan itu bisa tidak tercapai kalau kita berbuat baik. Kejahatan itu bisa tidak berlaku kepada kita kalau kita mau dengan tulus kepada setiap orang. Oleh karena itu, jadilah orang yang percaya, hidup di dalam kasih ketika dia tulus, ketika dia tidak berpura-pura, tetapi dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, ajarkan kami hidup di dalam kasih, supaya kami semakin mengerti bahwa kami belajar untuk menjauh dari hal-hal yang jahat, dan kami belajar untuk berbuat yang baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.